alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil adyan wa miftah babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ihwanihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-murad wa tudla bihi al-hawaij wa tunal bihi al-madaib wa husnul khawatimi wa istighfar wa biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat remaja Maji Pemuda yang berbahagia, yang senantiasa mengisi dan menyiarkan majlis Maulid hari Sabtu yang insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita malam Sabtu ini kembali kita kumpul bersama untuk membaca maulid, baca sholawat, kita berzikir dan juga sama-sama kita mendengarkan hadis Nabi yang insya Allah mudah-mudahan semua aktivitas amaliyah dan ibadah yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan mudah-mudahan semuanya mendapatkan jalan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam terlimpah curah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang soleh setelahnya. Kita bermohon supaya nanti di yaumil mahsyar diri kita, keluarga kita dan juga sahabat-sahabat kita semoga Allah izinkan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita malam Sabtu duduk bersama untuk membaca mendengarkan hadis arba'in yang insyaallah malam ini kita masuk pada hadis ke-40, dan untuk mengambil berkah barokah mari sama-sama kita dengarkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta
fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Terjemahannya kurang lebih demikian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kemudian beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi, dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Remaja muda yang berbahagia, baru saja kita baca dan mendengarkan bersama tentang rangkaian hadis Nabi SAW yang mulia, yang dimana tadi disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda bahwa supaya kita ini menjadi manusia di dunia ini seolah-olah orang asing, gharib, ya. Asing itu artinya kalau kita berada di satu tempat, maka kita belum tahu siapa orangnya, di mana tempatnya, kita merasa asing. Ini artinya jangan kita jadikan hidup di dunia ini merasa terlalu nyaman, ya. Karena kita orang beriman ini punya tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini sesaat, maka manfaatkan yang saat ini untuk di akhirat nanti yang sangat lama, abadan, ya. Maka zalim asing di sini bisa dimaknai bahwa kita jangan terlalu asik dengan urusan-urusan dunia, ya. Jadi harta materi pegangnya di tangan, bukan di hati, ya. Kalau kita pegang di hati, maka kita akan berat untuk meninggalkannya. Tapi kalau pegang di tangan, maka kita biasa-biasa saja. Jadi ada yang datang, ada yang pergi. Kemudian kata Nabi juga, atau menjadi pengembara. Pengembara itu musafir, ya. Seorang musafir itu tidak akan pernah menetap, dia selalu berpindah dan bergerak, ya. Tempat kita nanti sebenarnya, tempat kita menetap itu nanti ketika di hadapan kita ada surga dan neraka, ya. Mudah-mudahan nanti kita semua, keluarga, sahabat, teman kita, Allah izinkan dibukakan pintu surga dengan semua kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal tempat kita. Makanya selama kita hidup pasti kita banyak masalah. Maka jadilah seorang musafir. Yang musafir itu gak pernah menetap, ya. Jangan kita berencana bahwa kalau kita punya sesuatu yang mengenakan kita enggan lepas. Sebab namanya manusia pasti akan mati. Jangankan jabatan, jangankan kedudukan, keluarga yang kita sayangi nanti akan kita tinggal. Apakah keluarga kita yang meninggalkan kita, atau sebaliknya kita yang meninggalkan keluarga kita? Artinya semua akan berpisah. Nanti kumpulnya di surga Allah Subhanahu, tempat yang indah, tempat
tempat yang abadi. Itu harapan kita. Maka kemudian jangan engkau menunggu pagi jika engkau di waktu pagi, ya. Jangan menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi. Jangan menunggu sore jika engkau di waktu sore. Artinya pergunakan dan manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Kalau punya niat yang baik, jangan itu tunda. Biasanya kalau kita menunda sesuatu yang baik itu akan tidak terlaksana. Ya. Jadi kalau ada niat yang baik segera disegerakan supaya terlaksana. Permasalahannya biasanya kalau kita punya sesuatu yang baik, keinginan yang baik, pengen hadir ngaji misalkan, ya, pengen sedekah, kadang-kadang bisa ditunda, ntar aja. Kalau sudah ada rencana menunda, biasanya itu tidak akan terlaksana. Maka semaksimal mungkin memanfaatkan waktu untuk beramal soleh. Ingat, waktu tidak akan bisa diputar. Tadi kita datang ke tempat ini jam 7 misalkan, itu nggak akan bisa diputar waktu itu. Waktu terus berjalan, setiap detik, setiap menit, setiap jam terus berjalan. Dan yang kita harapkan sebagai orang beriman, ketika waktu itu berjalan, maka putaran waktu itu adalah catatan amal soleh kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian kata Nabi, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu dan waktu hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini juga sama, ya, bahwa kalau kita sehat, ingat ya, orang sehat itu masih enak makan, masih bisa beraktivitas, manfaatkan dengan baik. Sebab kalau sudah sakit, jangankan pengen lari, ya, bangun aja udah susah. Jangankan pengen makan yang biasa-biasa, makan yang enak pun kalau lagi sakit jadi enggak lidahnya pahit, enggak enak. Makanya kalau ada orang sakit, juga orang sakit, kita buah-buah, buah macam-macam, itu yang makan bukan yang sakit biasanya, yang makan yang nunggu orang sakit. Gak apa, dia nungguin, ya. Maka ayo mumpung sehat, mumpung enak makan, bukan banyak makan maksudnya, mumpung bisa beraktivitas, maka pergunakan sehat kita untuk banyak-banyak beramal soleh. Mumpung hidup, ya, maka hidup ini kita jadikan yang bermanfaat. Ingat, hidup itu bukan tentang kita punya apa, ya. Hidup itu bukan tentang kita sudah jadi siapa, bukan. Tapi hidup itu tentang sudah bisa apa yang kita berikan manfaat buat orang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka dari itu, ayo saya mengajak kepada diri saya, kepada semua, kita manfaatkan kesehatan kita manfaatkan waktu hidup kita untuk lebih bermanfaat buat yang lain. Banyak-banyak beramal soleh, kita kuatkan iman kita, niat kita untuk yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, sehingga perjalanan di dunia ini yang sesaat ini menjadi bermanfaat dan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kita hanya enggak banyak, ya, tapi baca maulidnya banyak, baca salawatnya banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya menjadi pahala
buat diri kita, wabil khusus kita hadiahkan buat ayah dan ibu kita. Tanpa dari itu, mari kita baca surat Al-Fatihah seperti biasa. Fatihah di akhir taklim ini kita khusus hadiahkan buat ayah dan ibu kita yang masih ada. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah masukkan kebahagiaan dalam hati dan pikirannya, dan Allah jadikan kebahagiaan juga kita ketika orang tua kita memandang anak-anaknya. Bagi yang sudah berpulang ke rahmatullah, ayah atau ibu salah satu atau keduanya, kita mohon dengan majlis maulid ini, dengan semua kebaikan yang ada di tempat ini, maka kita mohon kepada Allah semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah berikan nikmat kubur sampai hari kiamat, dan Allah jadikan kita anak-anaknya sebagai anak-anak yang berbakti kepadanya. Dan juga kita diingatkan selalu untuk mendoakan mereka, dan mudah-mudahan kita yang hadir membaca doa, membaca Fatihah, Allah tambahkan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Wa ala niyatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Allahumma ighfir dhunubi wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata, ucapan yang salah, yang kurang berkenan. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang, yang salah adalah dari al-fakir pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sisanya tinggal 2 lagi ya. 2 lagi nanti selesai. Nanti kita bikin asyarah, tinggal 2 hadis lagi. Sebutnya hadis arba'in, tapi ada 42 hadis. Insyaallah nanti kita bikin asyarah.